sidang yaitu Bapak Eki Indra. Saya terima tugas sebagai pimpinan sidang. Pak, dengan mas kawin apa adanya. Mahar. Saya terima berkas persidangan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba untuk memimpin sidang ini karena pentingnya mengurus ini. Kita harus memilih pemimpin yang kira-kira bisa membangun Jepang 5 tahun ke depan. Karena hal yang dilakukan oleh Bung Madin memang sudah luar biasa banget. Dari situ banyak sekali hambatan-hambatan yang harus diterobos untuk pemimpin ke depan. Saya pikir untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba membuat pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban ketua terdahulu agar kita bisa mendivisioner kepengurusan yang lama. Untuk itu waktu dan tempat kami silakan. Masuk dalam tidak? Bu Madin, dipersilakan. Mungkin ini nggak dibacakan semuanya ya, karena udah ada di PDF kalau nggak salah. Terima kasih. Beberapa berkas-berkas laporannya ini semua ada setumpukan, ya. Terus kemudian ini stempel, ya. Yang nanti setelah saya bacakan laporan pertanggungjawaban saya akan saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk kemudian diserahkan kepada ketua terpilih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang periode 2009-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang keragaman khasanah budaya dan sejarah yang kaya. Maka modal itu harus dijadikan inspirasi sekaligus penghela utama dalam pembangunan untuk kesejahteraan bersama. Dibanding negara-negara lain, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar sehingga seharusnya juga ditetapkan sebagai unggulan dan bahkan daulatnya sebagai bangsa. Budaya sebagai arena pertumbuhan manusia harus menjadi kekuatan utama dalam menanggapi dinamika kehidupan yang berkembang kian cepat sehingga menjadi basis ketahanan bangsa dengan mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat dalam merawat, memupuk dan memanfaatkan secara berkesinambungan. Namun ironisnya, sebagian kalangan termasuk pemangku kuasa belum benar-benar menghikmati dan menghayati serta belum memiliki kesadaran terhadap kebudayaan sebagai wahana pembangunan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan upaya mengarus utamakan kebudayaan dan kesenian dalam pembangunan bangsa sehingga daya geraknya memasuki dan menjiwai segala aspek kehidupan untuk kebahagiaan bersama. Hal ini sekurang-kurangnya harus menjadi agenda pokok dalam 5 tahun ke depan untuk siapapun yang terpilih sebagai pemimpin Kota Tangerang dalam pilkada nanti. Dewan Kesenian sebagai lembaga non-struktural independen adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan pemajuan kebudayaan secara menyeluruh dengan perkembangan dan perubahan mendasar di segala lini. Maka Dewan Kesenian harus melakukan transformasi peran, fungsi dan penganggarannya sehingga benar-benar menjadi pendorong partisipasi publik sekaligus jembatan dari seluruh pemangku kepentingan kesenian dan kebudayaan. Dewan Kesenian menjadi jangkar dalam penguatan sinergi para pemangku kepentingan,
penggerak dan pengelola maupun pelaku kesenian dan kebudayaan bersama masyarakat agar terjadi optimalisasi peran dan fungsinya masing-masing dalam pembinaan dan penguatan daya hidup dan daya cipta yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki sekaligus memperkuat kebudayaan inklusif serta kelokalan. Kiprah Dewan Kesenian Kota Tangerang. Dewan Kesenian Kota Tangerang sejak terbentuknya pada tahun 1999 adalah sebuah organisasi independen yang bergerak di bidang seni budaya dan tidak bernaung atau berafiliasi dengan partai politik manapun dan atau organisasi massa apapun, termasuk tidak berpihak kepada kontestan dalam pilkada. Itu penting sekali ya, bahwa organisasi DKT itu tidak berpihak, dia adalah berada di atas angin dan tegak lurus dengan angin. Namun memiliki hubungan yang sinergi mutualitis dengan pemerintah Kota Tangerang, khususnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerahnya atau SKPD Kota Tangerang terkait. DKT yang merasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan representasi pemangku kepentingan terkait dengan pemajuan kebudayaan, khususnya seni budaya. Fungsi DKT lainnya adalah melingkupi advokasi kebijakan, konsultasi, penguatan ekosistem kesenian, pengawasan atau monitoring, evaluasi, supervisi, dan kurasi yang semuanya terkait dengan seni budaya. Implementasi atas kefungsian DKT tersebut dapat direalisasikan dalam kerja organisasi berupa memfasilitasi, memotivasi, membina, mengarahkan, dan mengadvokasi seniman dan budayawan kepada kiprah penciptaan dan peningkatan kualitas dan kreativitas seni budaya. DKT pun memiliki kewajiban menampung aspirasi seniman dan budayawan yang ada di Kota Tangerang. Selain itu, DKT juga berfungsi menyatukan, mengkoordinasi, memberdayakan, dan mengadvokasi komunitas, grup, dan sanggar seni budaya yang ada di Kota Tangerang. Dan yang tak kalah pentingnya, DKT menjadi wadah pemikir, konseptor, peneliti seni budaya untuk kemudian hasil konsepsi penelitiannya dipapar dan diserahkan kepada pemerintah Kota Tangerang dan lembaga legislatif untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait pelestarian seni budaya Kota Tangerang. Membangun dan memperkuat ekosistem kesenian yang kondusif dan berkelanjutan menjadi tujuan utama dari keberadaan DKT. Tujuan lainnya ialah meningkatkan kerja penelitian terhadap peta perkembangan seni budaya Kota Tangerang. Bersama dengan OPD atau SKPD terkait, DKT diharapkan mampu mengkondisikan gairah penciptaan karya-karya kreatif dan inovatif dan membangun citra seniman dan budayawan yang disiplin, tertib, peduli, produktif, partisipatif, mandiri, dinamis, kreatif, berwawasan, unggul, dan berdaya saing di tingkat global. Sebagai organisasi mitra pemerintah Kota Tangerang, Dewan Kesenian Kota Tangerang mempunyai kewajiban untuk melestarikan. Dalam aspek melestarikan itu adalah melindungi, mengembangkan, memanfaatkan seni budaya di Kota Tangerang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 11, 12, 13, dan seterusnya. Dalam perjalanan pengabdian selama 5 tahun berjalan priorisasi 2019-2024, DKT berada dalam posisi yang kurang menguntungkan bagi daerah kerja pengabdian. Bukan saja karena DKT tidak memiliki kocek keuangan untuk merealisasikan program, pun kendala hubungan sinergis dengan Kota Tangerang yang kurang harmonis. Walaupun upaya untuk mengatasi kedua kendala utama tersebut sudah diperjuangkan lewat beragam cara, namun hasilnya belum mencapai apa yang dapat kita harapkan. Tantangan lainnya adalah gangguan wabah COVID-19 dan kendala internal atas kekurangpahaman menggerakkan roda organisasi yang nihil pendanaan. Memang gairah kerja di awal periode pengabdian dibuka dengan harapan mencerahkan DKT melaksanakan kegiatan pelatihan atau workshop manajemen seni pertunjukan yang sasarannya adalah para pengelola sanggar, grup, komunitas seni budaya di Kota Tangerang dengan mendatangkan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Sebab DKT masih menemukan relatif banyak organisasi, sanggar, grup, dan komunitas yang masih konvensional dalam mengelola manajemen seni pertunjukan. Untuk itulah pembekalan bagaimana menata kelola manajemen seni pertunjukan yang lebih efektif dan efisien dianggap akan
akan membantu banyak pelaku seni budaya dalam menggelar karya dan mencari pendanaannya. Namun setelah itu datanglah musibah yang kita tidak harapkan, yaitu serangan wabah COVID-19. Wabah COVID-19 yang melanda dunia termasuk negeri kita ini berlangsung hampir 1,5 tahun. Praktis membuat kita para pelaku seni harus berada dalam karantina rumah dan tak dapat beraktivitas sebagaimana layaknya manusia berikhtiar. Nyaris hampir 2 tahun DKT tak melakukan aktivitas sebagaimana layaknya sebuah organisasi, kecuali membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang dalam pendataan seniman budaya Kota Tangerang yang berhak mendapat santunan pangan selama masa COVID-19. DKT baru dapat menggeliat kembali aktivitasnya di pertengahan tahun 2022. Alhamdulillah, ada banyak hal yang dapat disumbangsikan oleh DKT sejak pertengahan 2022 itu dengan sampai masa berakhirnya pengabdian ini. Tentu saja aktivitas yang lebih mungkin dilakukan oleh DKT yang tak memiliki sumber dana anggaran ini adalah menggunakan pendekatan jalan sunyi, yaitu merealisasikan pengawasan, evaluasi, dan merumuskan konsep strategis terkait dengan kebijakan publik yang berpihak pada penguatan pelestarian. Di bawah ini adalah upaya-upaya DKT di masa separuh periode terakhirnya yang bergerak di ruang sunyi tadi sebagai organisasi yang lebih mengutamakan arus kerja kedewanan. Yang pertama, DKT sudah merealisasikan ada 12 kegiatan yang terrealisasi, yaitu diantaranya pelatihan manajemen seni pertunjukan bagi sanggar komunitas seni budaya Kota Tangerang, penyusunan konsep strategi kebudayaan Kota Tangerang yang diusulkan kepada Dinas Kebudayaan Kota Tangerang dan Bapeda Kota Tangerang, penyusunan draft pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD Kota Tangerang yang diusulkan kepada Dinas Kebudayaan Kota Tangerang dan Bapeda Kota Tangerang. Yang keempat, pendampingan pembentukan Dewan Kesenian Kecamatan untuk Kecamatan Benda dan Kecamatan Batu Ceper. 5, penyusunan program pelaksanaan pelatihan seni budaya untuk dibukukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. Itu sudah dibukukan. Jadi pedoman pelaksanaan pelatihan seni budaya yang dibuat oleh DKT itu sudah dibukukan oleh Dinas Kebudayaan. Keenam, penyusunan usulan regulasi penggunaan gedung seni budaya yang diusulkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang. 7, penyusunan draft akademik, naskah akademik, rancangan peraturan daerah atau raperda kemajuan kebudayaan Kota Tangerang yang alhamdulillah perdanya sudah diketok palu, sudah disahkan oleh DPRD. Kemudian yang ke-8, pengawasan dan pendampingan raperda menjadi perda kemajuan kebudayaan Kota Tangerang. 9, advokasi kebijakan dan pendampingan program festival Mokopat, advokasi dan pendampingan program festival budaya. Yang ke-11, usulan kebijakan tematik terkait seni budaya di Kota Tangerang lewat sekretaris daerah, Sekda. Di antaranya, ketiga, DKT menjadi narasumber untuk kegiatan keragaman seni budaya Kota Tangerang sebagai kekayaan budaya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kota Tangerang. Dalam seminar seni budaya dan praktik agama di Kota Tangerang menjadi daya perekat keharmonisan dalam keberagaman. Dan juga ketiga, DKT memberikan konsep pola pembinaan komunitas seni budaya Kota Tangerang. Itu langsung kepada Sekda. 12, penyebaran jejaring dan dari program pemerintah pusat terkait seni budaya seperti info tentang fasilitas bantuan kegiatan kebudayaan, dana Indonesia dan lain-lainnya. Nah, itu info-infonya selalu kami sebarkan kepada seluruh kelompok komunitas. Nah, yang belum terrealisasi oleh Dewan Kesenian Jakarta dan ini mungkin menjadi PR bagi siapapun nanti yang akan duduk di Dewan Kesenian Kota Tangerang. Yang pertama, yang belum terrealisasi adalah pengawalan dan pendampingan peraturan wali kota tentang kemajuan kebudayaan Kota Tangerang. Yang kedua, keberlanjutan pendampingan pembentukan Dewan Kesenian Kecamatan. Karena di periode saya itu baru 2 kecamatan yang terbentuk Dewan Kesenian Kecamatannya. Yang ketiga adalah advokasi kebijakan dan pendampingan program festival di Sadane, khususnya terkait dengan seni budaya. Yang keempat, advokasi dan pendampingan program-program pelatihan seni budaya. Yang kelima, pelatihan pembuatan profil sanggar dan
proposal kegiatan bagi sanggar grup komunitas seni budaya, karena kami mendapatkan beberapa data bahwa komunitas atau sanggar-sanggar seni budaya kita itu membuat profilnya saja masih belum cukup memadai, apalagi membuat proposalnya. Nah, ini sejatinya sebenarnya kami ingin melakukan workshop tentang itu, ya, tetapi keburu selesai tugasnya. Yang keenam, riset atau verifikasi data terkait pokok-pokok pikiran budaya daerah Kota Tangerang, karena pokok-pokok pikiran yang DKT serahkan kepada Dinas Kebudayaan itu masih berbasis data sekunder. Data sekunder itu artinya data yang kita manfaatkan dari ragam referensi, bukan data primer. Artinya data primernya sedikit sekali. Data primer itu adalah data yang kita ambil di lapangan. Nah, ini nanti kalau seandainya teman-teman DKT tahun periode berikutnya ingin terus mengawal pokok-pokok pikiran daerah, maka riset berbasis lapangan untuk mendapatkan data primer itu sangat penting dilakukan. Terus yang ketujuh adalah riset kearifan lokal Kota Tangerang. Yang kedelapan, pembuatan pangkal data atau database pegiat sanggar grup seni Kota Tangerang, itu juga perlu, karena selama ini database yang saya punya itu masih berupa file-file yang itu sebenarnya harus dimasukkan ke dalam database. Nah, itu sangat penting buat teman-teman di periode berikutnya. Yang terakhir adalah penyusunan usulan program sertifikasi bagi kampus sanggar grup komunitas seni budaya Kota Tangerang. Usulan ini sebenarnya sudah saya usulkan sejak lama, bahkan kemarin bagaimana teman-teman pegiat seni budaya itu dapat sertifikasi, karena sertifikasi itu menurut saya penting, teman-teman. Bagaimana teman-teman yang berkiprah di seni budaya itu sudah 20 tahun, sudah 30 tahun bahkan, itu tidak ada yang bisa memberikan semacam rekognisi, pengakuan bahwa kita sudah bergiat selama 20 tahun dulu di bidangnya. Tapi begitu kita menjadi pelatih, begitu kita menjadi guru ekstrakurikuler atau apapun, kita diberi honornya seadanya. Kita diberi honornya sesuai dengan keinginan si peminta tenaga kita itu. Tetapi kalau kita punya sertifikasi, tidak. Kita harus diberi honor sesuai dengan sertifikasi kita. Karena itulah pengakuan misalnya bagi teman-teman yang sudah 20 tahun bergerak di bidang kesenian, itu sama duitnya dengan S2. Levelnya udah S2, sertifikasinya itu nanti, itu udah grade 5 atau grade 6. Itu sama diakuinya dengan S2 misalnya sudah yang 20 tahun ke atas. Dan itu ketika teman-teman jadi narasumber dimanapun, harus diakui sertifikasi itu sebagai bukti bahwa gua posisinya sama seperti halnya S2 dalam pendidikan. Seperti itu. Nah, ini pentingnya sertifikasi menurut saya. Dan itu sudah saya dorong ke Dinas Kebudayaan dan siap untuk melaksanakan mungkin tahun depan. Inilah periode teman-teman untuk melakukan itu. Dan saya bisa menjembataninya kepada Kementerian Kebudayaan, BNSP khususnya soal sertifikasi ini. Karena memang harus dikeluarkan oleh badan lembaga yang kredibel. Sertifikasi nggak bisa ecek-ecek dikeluarkan, apalagi DKT nggak punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi. Siapa DKT? BNSP yang sudah diakui oleh Kemenaker. Jadi itu kan soal sertifikasi ini adalah kebijakan 3 menteri, Kemendikbud, Kemenaker, sama Menteri Keuangan. Jadi kalau teman-teman dapat sertifikat, kayak saya nih, saya sudah dapat sertifikat dengan nilai A, saya sudah bisa dibilang empuk. Atau mungkin dalam akademik profesor. Jadi ketika saya memberikan, kemarin misalnya saya diminta oleh Kemendikbud untuk menjadi penulis buku, gitu, dan sekarang juga masih berlangsung penulisan buku, maka saya disejajarkan dengan seorang profesor. Itu penting buat teman-teman, penting sekali. Kalau misalnya teman-teman, mohon maaf misalnya, nggak punya ijazah, katakanlah ijazahnya cuma SMA, ya, tapi kiprah di keseniannya sudah lebih dari 30 tahun.
Kalau kemudian disertifikasi dengan pelatihan dan ujian juga, kemudian teman-teman lulus dan dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat, maka teman-teman sudah bisa diakui sebagai S2, lulusan S2 untuk bidang. Ini kan penting, rekognisi dari pemerintah, ya. Nah ini pentingnya, makanya ini PR buat siapapun nanti teman-teman yang duduk di DKT, dorong ini untuk difasilitasi oleh dinas. Karena membuat sertifikasi itu berbayar. Kalau teman-teman sendiri mau ikut sertifikat itu berbayar antara 3 sampai 5 jutaan, ya. Dan belum tentu lulus juga. Tetapi kalau itu dibiayai oleh dinas, teman-teman hanya difasilitasi untuk datang, jadi semua pembiayaan di backup atau dibiayai oleh dinas untuk pembayarannya, itu insya Allah teman-teman bisa mendapatkan sertifikat pengakuan atas keterampilan teman-teman selama kita. Saya kira itu ya penjelasan saya, dan terkait hal lainnya bisa dibaca di bawah sini, juga termasuk keuangan. Ya Allah, jangan baca ya keuangannya sampai saldonya 0 rupiah. Ada saldo sih 700.000 ya, dipakai buat ini, dipakai buat dari perak mungkus sampai ke sekarang. Dan ada bantuan-bantuan alhamdulillah dari beberapa orang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, cukup membantu pelaksanaan. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berjalan bersama selama 5 tahun. Saya salut, banyak hal yang bisa saya pelajari dari teman-teman semua. Juga terima kasih kepada semua pihak untuk membantu apapun, walaupun kami sadar bahwa banyak hal yang kurang dalam diri saya adalah kebodohan saya. Kelebihannya adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala apa yang sudah teman-teman curahkan, perhatian kepada Dewan Seniman Kota Tangerang. Selamat berjuang. Insya Allah saya juga secara pribadi masih mungkin lah untuk melakukan bantuan-bantuan cawe-cawe, bukan cawe-cawe ya, istilah cawe-cawe sudah negatif, ya membantu untuk terus berada di Kota Tangerang, karena secara geografis rumah saya juga di Kota Tangerang. Saya kira itu ya, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Bung Adi. Foto. Hidup Bang Adi. Prof. Siap, Prof.